Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini, akan kita mulai dengan yang pertama kita perkenalan terlebih dahulu, kemudian akan kita sampaikan dulu tentang kontrak perkuliahan pada pengantar hukum Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu di tatap maya ya. Kemudian salam semoga tetap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Terima kasih pada kesempatan hari ini sudah bergabung sekitar 17 ya. Bukan, nanti ada yang menyusul karena kita semuanya total 20 sampai 1. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Solusi Afrinurung. Sebutkan dipanggil Sulis bisa, Pia bisa, Evi bisa, Nurung bisa. Pokoknya namanya jelas nama saya ya, jangan panggil yang lainnya. Saya lahir di Madiun 16 April 80. Kemudian tempat tinggal di Desa Bancong, Kecamatan Manasri, dari kalau sekitaran Jarukan mungkin ada yang tahu. Monggo Pinangkan. Nomor HP saya ini dan sudah masuk di grup ya, jadi sudah tahu semuanya. Kemudian sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniai dan status pekerjaan saya. Ini wilayah pendidikan saya mulai dari SD. Saya pernah di Santri Cemangkungan ya, kemudian pindah di Desa Banten, masih dan melanjutkan sampai dengan SMA. Ya, untuk perguruan tinggi S1-nya di Fakultas Hukum di Unmar Madiun lulus tahun 2004. Kemudian saya mengambil di akta 4 ya, waktu itu. Kenapa di akta 4? Karena setelah hukum itu tidak memutuskan hukum, tetapi saya harus ke guru, jadi harus menentukan akta. Kemudian karena yang saya ampuh di guru itu adalah PPKN, saya melanjutkan ke Unikma, dulu masih di PGRI Madiun. Itu baru jurusan yang saya pakai, PPKN waktu itu sebagai guru. Selanjutnya S2 UNM, kemudian melanjutkan lagi di S2 Hukum di UNS, dan melanjutkan kembali sampai dengan melakukan bachelor di Universitas. Pelatihan profesi yang saya ikuti PKPA berlulus di tahun 2001, jadi langsungan. Tetapi untuk profesi sampai dengan hari ini saya lebih menyukai di bidang akademiknya. Ini riwayat pekerjaan, jadi mulai dari awal lulus itu bidang di guru. Kemudian saya keluar dari SMP 2001 kemarin Maret dan Juli di Unikma sebagai dosen fakultas hukum. Nah, ini adalah moto hidup saya bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan ada pada diri mereka sendiri. Menjaga wajah dari biasa kita dengarkan dari orang-orang ya, tapi luar biasa kalau kita rasakan benar-benar dari siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menuai hasil. Dan siapa yang bersabar dia yang beruntung, siapa yang menanam dia akan menuai, siapa yang menapak di jalannya dia akan sampai pada tujuannya. Nah, itulah yang akan menghadirkan kepada kita sukses tanpa batas. Itu perkenalan dari saya sebelum kita masuk ke kontrak perkuliahan selanjutnya.
saya juga akan minta kepada teman-teman Bapak Ibu di sini untuk perkenalan terlebih dahulu. Ini supaya saya juga tahu, mungkin ada kita yang tidak kenal, kita harus saling kenal, maka di antara kita akan memunculkan silaturahmi gitu ya. Nah, silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan saya menambah rezeki insya Allah gitu ya. Nah, baik, karena kita ke depan akan menjadi satu keluarga di Fakultas Hukum. Kami persilahkan siapa dulu yang berkenalan. Mulai dari atas ini ada Mbak Rara Ansa. Ayo Mbak, silakan Mbak, dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras. Perkenalkan, nama saya Rara Anissa, asal dari Madiun. Domisili di Madiun juga. Dari Madiun. Oke. Okay. Ini posisi ini fresh graduate apa sudah bekerja nggak? Gimana Bu? Fresh graduate apa sudah bekerja? Sudah bekerja. Sudah bekerja ya, karyawan. Oke. Terima kasih Mbak Rara. Kita lanjutkan. Mbak Lovita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lovita Prilia, asal dari Ngawi, sekolah asal SMP. Oke. Baik, ini melek ya di tempat saya. Sudah, selanjutnya. Mbak kita sudah dari mana? Sudah, Bu. Lanjut Mbak Panusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venesia Putri Oktavianingrum, asal sekolah dari SMK Negeri 4 Madiun. Terima kasih. Oke, Mbak Panusia. Selanjutnya Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Sukmawati dari Ngawi, asal sekolah MAN 1 Ngawi. Oke, dari Ngawi ya. Lanjut Mbak Nuni. Perkenalkan, nama saya Nuni Sriwayuningsih, asal saya dari SMKN 2 Madiun. Oke, dari Madiun. Lanjut. Mas Jauhar. Mas Jauhar Asaka. Iya, ini nama. Mas Jauhar tidak terdengar suaranya. Mas Jauhar tidak terdengar suaranya. Yang lain terdengar nggak suaranya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan Mas Ilham. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadhani dari Pacitan. Kemudian ada Muhammad Damar. Perkenalkan, saya Muhammad Damar, asal sekolah dari SMA 1 ini. Oke, masih tes juga ya. Kita lanjutkan ke Mas Haikal.
Perkenalkan, nama saya Haikal Azustori Wijaya, biasa dipanggil Haikal dari Magetan. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak Cinta. Mbak Cinta. Iya, Bu. Iya, monggo. Perkenalkan, nama saya Gricinta Putri Kurniawan, asal dari Madiun. Oke, dari Madiun. Baik, lanjut Mas Samudra. Mas Samudra, dipersilakan. Mas Samudra Wijaya, halo. Ya, Iya. perkenalkan nama saya Samudra Wijaya Kusuma, asal Kabupaten Madiun, sekolah SMA 1 Ungu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Lestari. Perkenalkan, nama saya Lestari Kusmaningtyas Nur Aisyah, asal sekolah SMA N1 Ngames. Baik, terima kasih. Lanjut ke Mbak Aulia. Perkenalkan, nama saya Alifah Rama Yunita dari Ngawi, asal sekolah SMA 2 Mejayan. SMA 2 Mejayan. Oh, ya, itu tetangga berarti dengan saya ya. Iya. Iya, Jaya. Oke, selanjutnya ini Ibu Masni. Nih, Ibu ya. Jadi Ibu, monggo Ibu. Mana tadi Ibu? Oh, ya. Monggo Ibu Masni, silahkan diperkenalkan. Di-mute dulu. Ibu Masni. Monggo, nggih. Diperkenalkan Ibu. Nggih. Ibu Masni. Ibu Masni. Baik, ini mungkin ada sinyal. Iya. Dari Ibu berarti apa? Dari kerjasama. Dari kerjasama ada. Ibu Masni. Betul Mbak. Monggo diperkenalkan. Nggih. Baik. Nanti mungkin ya. Ya. Tidak jelas. Ya, Ibu monggo. Ibu. Iya, kita lanjutkan dulu ya kalau gitu. Baik, kita lanjutkan ke yang belum ketemu. Mbak Nuni belum. Iya, Bu. Iya, diperkenalkan diri, monggo, Mbak Nuni. Perkenalkan, nama saya Nuni Sriwayuningsih, asal saya dari Kota Madiun. Oke. Terus kita lanjutkan Mbak Lestari. Mbak Lestari Kusumani kan sudah ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Yang belum, siapa tadi yang belum? Mas Rifki. Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Divana dari Semarang. Dari Semarang? Ya. Terus sekarang domisili di mana? Di Madiun. Oke, saya kira di Semarang ini ya. Ya. Oke, baik.
Lanjut, ada yang belum berkenalan? Saya, Bu. Oke, Mbak Anggi, silahkan. Nama saya Tri Abisasari dari SMK Sampurna Ventura 1. Dari mana? Palu? Dari Madiun. Oh, Madiun. Silahkan yang belum. Ada lagi? Yang belum? Baru 8, baru 17. Ini di sini 20. Oh iya, ada Mas Wiga belum? Iya, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gardi Kusuma dari Magetan, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Magetan. Baik, terus ada lagi? Siapa tadi, Mbak Erlis? Siapa ya tadi ya? Masuk kok terus nggak muncul nama. Arnis Dewi belum. Kalau apa namanya, mungkin masih ketemuan di webinar. Baik, selanjutnya kita masuk ke kontrak perkuliahan ya. Seperti kenalan semuanya tadi, kita menuju ke kontrak perkuliahan kita. Jadi di sini saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan kita. Baik, kita di sini akan bertemu dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Model mata kuliah kita adalah hukum 1,4 dan bobot SKS kita adalah 4 SKS. Berarti kita bertemu di sini ada di semester 1 dan status mata kuliahnya adalah status mata kuliah wajib. Jadi sebelum mengikuti perkuliahan yang lain, maka diwajibkan untuk mengikuti pengantar hukum Indonesia terlebih dahulu. Untuk deskripsi mata kuliah, mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai peristilahan dan pengertian tata hukum Indonesia. Jadi kita akan berbicara tentang sejarah tata hukum Indonesia. Kita akan berbicara tentang perbedaan dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum, kemudian ada sistem hukum dan politik hukum Indonesia, serta berbagai bidang hukum yang ada di Indonesia. Nah, adapun materi yang akan nanti disampaikan di pengantar hukum Indonesia itu mengenai berbagai hukum yang dibahas dalam mata kuliah yang meliputi tentang dasar-dasar tata negara, dasar-dasar hukum administrasi, kemudian dasar-dasar hukum adat, dasar-dasar hukum pidana, dasar-dasar hukum perdata, terus kemudian dasar-dasar semua dasar ya, ada dasar hukum acara, hukum Islam dan hukum internasional. Ini supaya mahasiswa mengetahui dan mampu memahami sistem hukum di Indonesia. Nanti pertama sebelum kita masuk ke materi, kita masuk ke panduan dulu. Jadi setidaknya mengetahui dari istilah dan pengertian pengantar hukum Indonesia terkait. Kemudian mengetahui dan mampu memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Ini tadi materi-materi yang disebutkan di depan. Ada maksud dan tujuan mempelajari PHI, kemudian perbandingan PHI dengan PIH, kemudian ada sistem hukum Indonesia, hukum perdata, pidana, adat, ada hukum Islam, hukum dagang,
adalah pidana, tata negara, hukum administrasi negara sampai dengan hukum internasional. Nah, lalu untuk bisa tugas, jadi bisa tugas individu maupun tugas presentasi kelompok. Ini untuk referensi bisa dipakai mengantar ke Indonesia. Ada beberapa karangan, boleh silahkan. Nah, bisa untuk e-book elektronik juga bisa, jadi tidak harus hanya punya, tetapi setidaknya kalau nanti diminta untuk referensinya ada, oke, silakan boleh pinjam ya, kakak kelas atau kakak tingkat gitu ya, ada. Kemudian apa sih sebenarnya senjata kita? Ya, senjata kita sebenarnya hanya KUHP ya, KUHP kalau dagang ya ada dagang, KUHD, ya, ada KUHP, KUHAP, kemudian KUHD, ada KUH per itu berarti perdata. Oke. Nah, aturan tata maya kita, karena kita posisinya saat ini sedang tata maya, maka panjenengan boleh silahkan off kamera, nggak penting, yang penting adalah style gitu ya. Ketika kita ada pertanyaan atau apa, silakan on kamera dan dijawab. Kemudian untuk presensi wajib menjawab, tidak ada keputusan on kamera semua. Nah, posisi off kamera monggo, saya tidak membatasi panjenengan, misalkan saya posisinya belum makan, silakan sambil makan, dengarkan, tidak masalah. Tapi di unmute ya, apalagi makan peletikan nanti terus pas mute itu tetap ketika gitu ya, suaranya nggak nyaman gitu ya. Ya kalau piringnya kebenturan kotak-kotik ini. Yang penting ketika ditanya bisa menjawab, atau ada pertanyaan silahkan jawab gitu. Dari itu ya penjelasan dari saya dulu. Baik, sebelum masuk ke PHI, saya cuma ingin sekedar sharing dulu di awal bagaimana istilahnya menjadi seorang profesional hukum. Jadi panjenengan sudah masuk ke dalam fakultas hukum itu intinya sudah ada pilihan ya. Sudah ada pilihan dan cita-cita ke depan. Kenapa saya memilih fakultas hukum? Bukan karena di mana-mana sudah nggak diterima terus larinya ke hukum, bukan ya. Jadi dari hati, atau ada yang seperti itu. Saya nggak terima di mana-mana terus akhirnya larinya ke fakultas hukum ya. Oke, jadi sudah cintanya dari awal gitu ya. Nah, jadi saya ingin menguatkan saja, semoga nanti teman-teman semuanya sudah mempunyai cita-cita ke depan, kenapa saya harus masuk ke hukum gitu ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa kita masuk ke hukum dan menjadi seorang hukum. Kemudian ada landasan filosofi profesi hukum. Kemudian mencetak profesional hukum di kampus PGRI Madiun. Jadi kalau panjenengan bergabung dengan kami Unisma, insya Allah gitu ya, kita bersama pasti bisa. Oke. Kemudian kita akan belajar bersama tentang bekal seorang profesi hukum. Betapa dahsyatnya hukum ya, sudah ada sebelum manusia ada dan tetap ada ketika dunia sudah tidak ada. Itu yang perlu kita ingat. Pertama, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka perintah pertama dari Allah kepada malaikat adalah patuh dan tunduk. Dan itu yang dilakukan oleh Adam. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir. Baik. Itu sudah ada aturan, sudah ada hukumnya. Gitu ya. Dan kita ingat juga cerita ini. Dan itu nyata dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau
dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada dan di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Itu kan tidak ada larangan. Tidak ada larangan seperti itu. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Oke, jadi kenapa kok kemudian Nabi Adam dikeluarkan? Karena dia tidak patuh dan tunduk pada perintah Allah, maka dikeluarkan dari surga. Jadi memang dahsyatnya hukum sudah ada sebelum manusia ada dan akan tetap ada ketika dunia sudah tidak ada. Maka saya yakin panjenengan semua masuk ke hukum, ya, fakultas hukum tidak istilahnya tidak lagi bingung gitu. Oh ternyata benar ya hukum seperti ini. Dan di profesi hukum apa dan siapa profesi hukum? Nanti kalau panjenengan masuk ke dalam fakultas hukum itu, insya Allah ya, ada karakteristik yang ada ketika panjenengan semua sudah memiliki ilmu dan menekuni pekerjaan sebagai profesi. Banyak sekali profesi hukum. Ya. Jadi terdapat beberapa profesi hukum dengan karakter yang eksklusif yang hanya bisa dimasuki oleh sarjana hukum. Maka panjenengan di awal sudah harus, wah, ke depan saya akan menjadi seperti ini. Banyak sekali pilihannya. Jadi panjenengan bisa menjadi hakim. Eksklusif sekali hakimnya. Kemudian panjenengan juga bisa menjadi jaksa, menjadi advokat atau lawyer yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Panjenengan juga bisa menjadi notaris, kemudian bisa menjadi PPAT, bisa menjadi panitera yang membantu hakim dalam sidang, bisa menjadi mediator, juru damai, bisa menjadi arbiter, kurator, bisa menjadi dosen, bisa masuk ke dalam birokrat atau pejabat negara, bisa menjadi bankir, profesional di bank, ya. Kemudian bisa menjadi polisi, dan bisa menjadi legislator atau fungsi legislasi. Dan masih banyak yang lainnya. Apa pilihan panjenengan? Kenapa dan bagaimana menjadi profesional di bidang hukum? Karena profesi hukum itu merupakan profesi yang mulia dan terhormat. Officium mobile, ya. Jadi bayangkan saja. Tapi diingat bahwa kemuliaan dan kehormatan profesi hukum terletak pada hakikat tujuan profesinya, yakni menegakkan hukum, yang berarti menegakkan tujuan hukum, di mana tujuan hukum itu sendiri adalah untuk memuliakan manusia. Ada keadilan, ketertiban, perdamaian, kesejahteraan, dan diantaranya adalah tujuan hukum itu sendiri. Baik. Jadi setidaknya seperti itu, ya. Semoga panjenengan semuanya mantap istilahnya di sini, dan kedepannya bisa terus berjalan bersama kami tentunya sampai lulus nanti itu, ya. Baik. Baik, sudah ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan ke materi? Baik, kita lanjutkan kalau begitu untuk pendahuluan, dan pendahuluan ini kita masuk ke istilah dan pengertian dari pengantar hukum Indonesia. Nah, di dalam pengantar atau introduction, ya, dalam bahasa Inggrisnya,
atau inleiding dalam bahasa Belandanya itu artinya memperkenalkan secara umum. Di pengantar hukum artinya mengantarkan atau memperkenalkan hukum yang berlaku sekarang di Republik Indonesia. Itu menurut Yuliana Masina tahun 2016 dalam bukunya. Jadi di sini artinya memperkenalkan secara umum. Dengan demikian diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan atau garis besarnya. Pengantar itu bersifat meluas tetapi tidak mendalam. Jadi nanti lebih mendalamnya itu ketika panjenengan semua masuk pada mata kuliah di atas nanti di semester 3, semester 5, 6, 7 dan sebagainya sampai lulus. Jadi di sini hanya pengantar. Jadi pengantar hukum Indonesia itu berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, pengantar hukum Indonesia itu merupakan mata kuliah dasar, basic level tadi sudah dijelaskan di dalam kontrak perkuliahan, dan merupakan prasyarat untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih khusus dan lebih luas. Kemudian menurut Umar Said Sugiarto bahwa pengantar hukum merupakan mata kuliah dasar sudah ya. Kemudian pengantar hukum Indonesia mempelajari keseluruhan hukum positif, hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Kemudian apa fungsinya? Mengantarkan setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada pengantar ilmu hukum. Nah, ini sama-sama mata kuliah dasar atau basic level. Jadi untuk mempelajari dan membahas tentang persoalan teknis pembuatan undang-undang dan penemuan hukum, begitu. Jadi akan dipelajari di sini. Jadi mungkin kalau kita ingat di kurikulum 1984 itu materi tentang pengantar hukum Indonesia itu disebut pengantar tata hukum Indonesia atau PTHI. Istilahnya tata hukum Indonesia. Nah, yang dimaksud itu adalah tata atau susunan atau tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau pengertian umumnya secara etimologis itu ada hukum. Indonesia itu menyebutnya hukum. Kalau di Inggris law or rights, kalau Belanda dan Jerman rights. Ya. Kemudian kalau Perancis menyebutnya droit. Kalau Arab hukum. Kemudian ada rectum atau disebut dengan tuntunan, bimbingan atau ini bahasa Latin ya, rectum. Ini kalau bahasa Romawi itu rex, rex itu artinya raja. Ya, bisa diartikan dengan perintah raja. Nah, pengertian hukum menurut para ahli ini kenapa tulisannya seperti ini? Jadi ini terbawa program ya. Oke. Immanuel Kant mengatakan hukum merupakan keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini hendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang pemerintahan. Kemudian kalau menurut Utrecht, himpunan petunjuk-petunjuk hidup. Di situ ada perintah, ya, ada larangan yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, oleh masyarakat harus ditaati. Kemudian Prof. Sacipto Raharjo membicarakan hukum itu merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Kemudian ada juga dari Prof. Sutikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Kemudian Abdul Manan
Beliau juga menyampaikan bahwa hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Kemudian Mokhtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Dan masih banyak pengertian tentang hukum menurut para ahli, bisa diambil dari dalam maupun luar negeri. Nah, berdasarkan dari pendapat-pendapat ahli di atas tadi, maka bisa disimpulkan bahwa hukum itu meliputi apa saja. Nah, ini adalah unsur-unsurnya. Yang pertama, tentang peraturan tingkah laku manusia. Kemudian yang kedua, peraturan tersebut dibentuk oleh badan atau lembaga yang resmi negara. Kemudian bersifat imperatif, memaksa, dan ada sanksi yang tegas. Jadi begitu. Jadi ada unsur-unsurnya. Oke. Jadi kalau kita bisa kita melihat dari ulasan ini tadi, misalkan kita pakai di Prof. Mokhtar Kusumaatmadja, di sini unsur hukum menurut Mokhtar Kusumaatmadja itu dengan mengkaji pengertian hukum, apa yang ada azas, ada kaidah, ya, ada lembaga, dan ada proses. Gitu. Kemudian kalau ada lagi yang menurut Muhammad Said itu mengatakan bahwa ada peraturan tingkah laku manusia, ada peraturan yang diadakan oleh badan-badan yang berwajib, ada peraturan yang bersifat imperatif tadi ya, atau memaksa, kemudian ada sanksi. Nah, kemudian kalau kita melihat dari pengertian Sudiman Sudiman Karto Hadiprojo itu mengatakan bahwa unsur-unsur ada hukum, ya, hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, kemudian ada hukum yang berfungsi untuk memperoleh tata tertib dalam pergaulan. Dan faktor yang sangat penting dalam hukum adalah keadilan. Oke. Nah, di sini tadi. Ini bisa dilihat di Elma ya, sudah saya share di sana. Kemudian tujuan mempelajari PHI apa? Untuk mengetahui yang pertama adalah macam-macam hukum, mulai dari bentuk dan isi yang berlaku di Indonesia. Kemudian untuk, ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Monggo, enggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang belum paham, Bu Sulis ketika menjelaskan, saya ketika menjelaskan langsung bisa misalkan apa gitu, enggak masalah nih, supaya enggak lupa nanti. Belum ada nih, baik kita lanjutkan. Nah, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang harus serta yang diperbolehkan. Ya. Kemudian ada kedudukan hak dan kewajiban. Kemudian ada macam-macam lembaga dan institusi pembentuk. Kemudian ada produk hukum. Oke. Nah, di sini bahwa kita bisa melihat ada subjek dan objeknya PHI. Jadi subjek atau pelaku hukum dari pengantar hukum Indonesia itu adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing. Itu sebagaimana pengelompokan warga, ada kan pengelompokan warga dalam hukum perdata. Nah, ini yang dimaksud siapa? Warga negara asing, tentunya yang bermukim di Indonesia, serta badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Oke. Nah, adapun objek studi dari pengantar hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia atau hukum positif. Gitu. Adapun menurut
case hak ini ada di bukunya apa ya, Umar Said ya. Nah, itu mengatakan objek dari pengantar hukum Indonesia adalah mengkaji dan menganalisis hukum sebagai suatu fenomena atau gejala hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia secara universal, begitu. Nah, setelah itu kita masuk ke perbedaan dan persamaan dari PIH dan PHI. Mungkin ada kebingungan ketika menulis PIH dan PHI. Ya, saya sendiri kemarin juga bingung membuat grupnya, harusnya PHI, saya tulis PIH. Ya. Nah, perbedaan, persamaan dan hubungan dengan pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum. Yang pertama kita berbicara perbedaan dulu, perbedaan antara PHI dan PIH. Untuk pengantar hukum Indonesia atau PHI itu mempelajari hukum yang sekarang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia atau disebut dengan ius constitutum. Nah, sementara untuk pengantar ilmu hukum mempelajari pengertian dasar dan teori ilmu hukum pada umumnya dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku tertentu saja, tetapi hukum yang berlaku di negara lain pada waktu kapan saja. Jadi kalau yang PHI tadi ius constitutum, kalau PIH itu ius constitutum dan ius constituendum. Ya. Oke, kemudian selanjutnya persamaan dari PIH dan PHI. Persamaannya apa? Kalau PHI dan PIH itu sama-sama merupakan mata kuliah prasyarat pengantar atau sebagai mata kuliah dasar. Untuk studi lanjut tentang hukum, jadi tentang cabang-cabang hukum positif nanti. Oleh karena itu, untuk PHI dan PIH itu menjadi mata kuliah wajib fakultas dan diberikan di semester awal. Ya. Nah, kemudian PHI dan PIH itu merupakan ilmu dasar bagi yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas. Objeknya yang jelas hukum, ya, objeknya. Jadi objek studi dari PIH dan PHI adalah hukum. Nah, di sini akan memperkenalkan konsep dasar, pengertian hukum, generalisasi tentang hukum, dan teori hukum positif. Ada dogmatik hukum, hukum positif yang secara umum dapat diaplikasikan. Nah, untuk PIH dan PHI itu memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka menyeluruh, ya, yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu sehingga orang dapat memperoleh suatu pemahaman yang lengkap tentang hukum. Jadi untuk PIH dan PHI akan menyajikan satu ringkasan yang komprehensif dari konsep ataupun teori hukum dalam keseluruhan. Nah, di sini mata kuliah dasar ya tentang ilmu hukum. Jadi ini hubungannya tadi. Jadi keduanya memang harus dipelajari, saling bertautan. Nah, hubungan PHI dengan ilmu yang lainnya. Nah, ini banyak ya. Ada sejarah hukum, politik hukum, perbandingan hukum, antropologi hukum, filsafat hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, kemudian ilmu hukum positif. Ini kalau kita kupas satu-satu, misalkan contoh dari sejarah hukum, katakanlah, ini merupakan salah satu bidang hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu. Dan memperbandingkan ya, antar hukum yang berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula. Kemudian untuk politik hukum, apa itu politik hukum? Nah, di sini ada salah satu bidang studi hukum yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan
yang hendak dicapai oleh masyarakat. Kemudian ada perbandingan hukum, adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dua atau lebih sistem hukum, baik antar negara maupun di dalam negara. Kalau kita berbicara tentang antropologi hukum, di sini adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari pola-pola sengketa penyelesaian dalam masyarakat sederhana ataupun masyarakat yang sudah mengalami proses modernisasi. Jadi ada cara menyelesaikan sengketa di masyarakat secara sederhana, ada juga yang sudah masyarakat modern. Kemudian filsafat hukum. Di sini adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat dari hukum. Jadi ada objek dari filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam. Kemudian sosiologi hukum itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris ataupun analisis itu mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Ya. Selanjutnya ada psikologi hukum, itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan jiwa manusia. Selanjutnya ada ilmu hukum positif, nah itu ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup dan berlaku pada waktu sekarang. Nah, itu ya hubungannya PHI dengan ilmu yang lainnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi nanti untuk di pertemuan yang kedua, kita akan berbicara tentang sejarah tata hukum di Indonesia. Mulai dari sejarah hukum sebelum Indonesia merdeka, sampai dengan saat ini ya berarti ya. Yang sudah berjalan pada masa ini. Jadi kita coba akan kembali ke masa Jepang gitu ya. Kita jalan-jalan ke Jepang, ke Belanda gitu ya. Maksudnya jalan-jalan melalui dunia maya. Jadi kita akan coba lihat kembali peraturan yang berlaku pada masa penjajahan. Kemudian kita lihat juga sejarah hukum setelah Indonesia merdeka. Mulai tahun 45, tahun 50, tahun 59 sampai sekarang. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, atau disimpan dulu pertanyaannya. Kalau malu di sini, panjenengan bisa sampaikan ke chat, misalkan ke tulis nggak apa-apa, atau di grup juga bisa dipakai untuk sharing ya. Jadi grupnya biar rame. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tadi untuk absen sudah saya absen. Coba saya ulangi lagi yang saya panggil tadi. Kalau yang belum, silakan nanti sampaikan ke saya ya. Ada Rara, kemudian Lovita, Venesia, Fitri, oke, kemudian ada Mbak Nuni, ada Mas Jauhar, ada Ilham, Damar, Haikal, maaf kalau belum nggak saya sebutkan Mas Mbak gitu ya, biar cepat ya, tidak mengurangi rasa hormat. Kemudian ada Cinta, Samudra, Lestari, Aulia, Mbak Masni, kemudian Mbak Nuni, Rifki, Anggis, Wiga, Arnis, sinten yang belum? Ini ya, sinten? Alifa. Mbak Alifah Rahma. Baik. Kemudian ini Mas Eiga, ya? Mas Eiga tadi belum, nggih? Nggih, Bu. Nggih. Maaf, tadi, Bu. Ya, enggak apa-apa. Tadi yang lain itu sudah perkenalan. Nah, berarti yang baru muncul 2, silakan perkenalan. Monggo dari Mas Eiga.
Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ega, asal dari SMA 1 Babatan. Babatan. Nggih. Pundi Mas itu Mas? Ponorogo, Bu. Oh, Ponorogo. Oh, Nggih. Nggih, terima kasih Mas Ega. Lanjut Mbak Alifah, silahkan perkenalan. Saya sudah perkenalan Oh, tadi. sudah. Oh, nggih, berarti belum. Sudah tapi tidak saya catat ya. Iya. Oke, baik. Yang belum tadi sepertinya Mbak Masni Mangar ya, belum tadi nggih. Tadi apa namanya mati begitu. Di mute Bu, Mbak. Oke, baik. Baik, berarti hari ini alhamdulillah semuanya bisa bertatap maya. Jadi fix 20 ya. Selamat ya untuk sudah masuk ke Fakultas Hukum Unikma dan tetap dijaga komitmennya supaya sampai dengan lulus ya. Bismillah. Nih, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di mana panjenengan semuanya masuk ke Fakultas Hukum itu sudah luar biasa nanti ya. Masuk ke profesi hukum nanti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian. Ini ada pantun dulu, muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.